diri kita yang paling bertakwa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, yang memenuhi hakikat takwa. Beliau sendiri tidak pernah merasa sampai di dalam satu doanya Nabi berdoa, apa doanya Nabi? Subhanaka la uhsi tsana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak mampu untuk memujimu sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Masih merasa kurang, masih merasa belum mampu. Maka kita tidak boleh merasa diri kita, oh kita yang paling bertakwa, kita yang paling baik, kita yang paling benar. Bahkan ada sebagian orang yang merasa dirinya Islamnya paling benar. Islam semua, nggak ada Islam yang paling benar atau Islam udah agama yang benar. Tidak ada yang masalah paling benar. Kalau paling benar berarti yang lain salah. Berarti yang lain benar juga atau salah juga. Ini paling benar. Ya, mohon maaf. Makanya kita tidak boleh merasa seperti itu. Bahkan para malaikat, kita bicara para malaikat Allah ini yang tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan. Yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'sun. Mereka para malaikat melakukan apa yang diperintahkan Allah dan tidak bermaksiat. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan oleh Allah sujud sampai hari kiamat dia sujud. Tidak bangun-bangun. Ada malaikat yang dari pertama diperintahkan ruku sampai hari kiamat dia ruku, tidak bangun. Ada malaikat yang diperintahkan bertasbih, bertahmid sampai hari kiamat malaikat ini bertasbih dan bertahmid. Tapi nanti di hari kiamat para malaikat ini akan mengatakan, ya Rabbana ma'arafnaka haqiqatu ma'rifatik wala abadnaka haqiqatu ibadatik. Wahai Tuhan kami, tidaklah kami mengenalmu dengan sebenar-benarnya mengenalmu, masih kurang. Wala abadnaka haqiqatu ibadatik, dan tidaklah kami beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Segitunya malaikat tidak pernah melanggar. Tapi mereka mengakui bahwa belum sempurna dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang merasa di dalam diri kekurangan inilah adalah kesempurnaan untuk seseorang. Jadi di dalam ayat ini mengajarkan untuk kita berusaha bertakwa. Ayat lain menyebutkan ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu, sebisamu. Bukan ayat ini menghapus ayat yang tadi. Ittaqullah haqqa tuqatih, bukan. Tapi justru ayat ini menjelaskan agar tidak mempersulit jalan kita. Karena kalau kita ingin sempurna, kesempurnaan takwa, sebenar-benarnya takwa, kita mungkin jauh di kata itu. Karena kita berapa dosa yang sudah kita lakukan, kita belum menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah. Berusahalah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati kecuali dalam Islam. Artinya jangan meninggal dunia kecuali dalam Islam. Berusaha untuk mati husnul khatimah. Dan itu yang lagi kita cari, itu yang kita lakukan. Karena kehidupan kita tergantung di penghujungnya nanti. Kalau kita baik yang kita lakukan, maka baik yang akan kita terima penghujungnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Imam An-Nawawi menuliskannya di dalam kitab Arba'in, ada hamba Allah, innal 'abd la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta yakunu bainahu wa bainal jannah illa dira' fa yasbiq alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ini hadis ditakutkan oleh orang-orang soleh. Orang soleh takut hadis ini. Kalimat pertama Nabi mengatakan seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli surga. Hatta yakunu bainahu wa bainal jannah illa dira'. Tidak tersisa dari dirinya dengan surga itu jaraknya kecuali satu hasta, satu dira'. Ini satu dira'. Fa yasbiq alaihi kitab, datang ajalnya
tapi dia sedang melakukan amal-amal ahli nar, perlakuan orang-orang penghuni neraka, maka terlepas surga untuknya, dia masuk dalam neraka. Penghujungnya. Ini orang-orang soleh takut dengan hadis ini. Memaknai dalam dirinya, mereka yang beramal, beribadah, taat kepada Allah, takut. Kalimat kedua, takut menyangkakan itu pada orang lain. Karena di dalam kalimat kedua, inna wa innal abad la ya'mal bi amali ahli nar. Ada hamba amalannya amalan penghuni neraka. Sampai jarak antara dia dan neraka 1 dhira', 1 hasta. Kemudian dia beramal amalan ahli surga, fasbiq alaihil kitab, datang ajalnya, maka dia masuk ke dalam surga. Husnul khatimah. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh. Mati su'ul khatimah. Mereka selalu berharap agar mati husnul khatimah. Kita pun seperti itu, berharap kita semua mati husnul khatimah. Sampai ada orang soleh yang mengatakan jika ditawarkan mati di pintu kamar dalam Islam, mati di pintu rumah dalam syahid, maka orang-orang soleh akan memilih mati di pintu kamar dalam Islam. Kenapa? Karena orang soleh itu pernah mengatakan, kalau saya diberi kesempatan hidup dari pintu kamar sampai pintu rumah, saya tidak tahu apa Allah membulak-balikan hati saya. Boleh dilihat matinya syahid, tapi apakah saya syahid karena Allah atau bukan? Sampai ada orang soleh saking takutnya, ketika dalam keadaan sakaratul maut, dalam kritisnya, dia pernah berbicara dengan sahabatnya, wahai sahabatku, temani aku. Lihat kematianku. Apabila aku mati dalam keadaan husnul khatimah, ambil uang yang ada di kantong pakaianku, berikan permen dan manisan, bagikan kepada anak-anak kecil. Tandakan aku senang dengan kematianku. Tapi kalau aku mati dalam su'ul khatimah, maka sampaikan kepada masyarakat, inilah keadaan kematianku, bagi siapa yang mau menyolatkan, solatkanlah, yang tidak apa-apa. Sampai dikasih alamat, tanda-tanda orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Imam As-Suyuti pun ada menyebutkan di dalam kitab namanya Syarhis Sudur, yaitu bagaimana tanda orang mati husnul khatimah. Subhanallah, kata sahabatnya, aku menjadi saksi bahwa sahabatku ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Aku ambil uang yang dia punya, aku berikan permen dan manisan, aku bagikan kepada anak-anak kecil. Orang-orang soleh sebegitu takutnya, ya, yang mungkin banyak